Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Dr. Fitriati SEMM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi analisis laporan keuangan. Sebelum kami masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Hai, perkenalkan nama saya Sofitri dengan NIM C1B023083. Halo semuanya, perkenalkan saya Arinda Dwi Kurniati dengan NIM C1B023041. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Novianti dengan NIM C1B023028. Halo semuanya, perkenalkan nama saya RTS Febriani dengan NIM C1B023113. Perkenalkan, nama saya Desri Caya Pratiwi dengan NIM C1B023075. Nah teman-teman, seperti yang telah saya katakan di awal tadi, bahwasannya kelompok kami akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan. Namun sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui nih apa itu laporan keuangan. Nah teman-teman, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran tentang kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, maksudnya di sini ialah laporan keuangan ini adalah catatan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, utang, dan modal dari suatu perusahaan. Nah, dari data ini kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut berjalan dengan baik, apakah mendapatkan keuntungan atau justru sebaliknya. Jadi, laporan keuangan dapat membantu kita memahami seberapa sehat keuangan perusahaan dan seberapa baik kinerja dalam menghasilkan keuntungan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tujuan laporan keuangan. Nah, teman-teman, secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Nah, untuk lebih rincinya lagi, pembuatan atau penyusunan laporan keuangan ini bertujuan yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai pengertian dan tujuan dari laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4 macam. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Yang pertama ada neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban, dan modal pada periode waktu tertentu. Nah, jadi neraca ialah laporan yang berisikan tentang aktiva, aset, kewajiban, liabilitas, dan modal sendiri equity dari suatu perusahaan pada tanggal atau periode waktu tertentu. Aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Aktiva biasanya diposisikan di sebelah kiri, nah sedangkan kewajiban dan modal diposisikan di sebelah kanan, atau sering juga disebut dengan pasiva. Aktiva ialah bagian-bagian kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud. Terus ada kewajiban, ialah kewajiban yang dimiliki perusahaan seperti hutang atau kewajiban lainnya. Nah, yang terakhir ada modal. Modal ialah sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Di dalam laporan neraca terdapat aktiva lancar yang berisikan tentang kas, ialah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Terus ada piutang dagang, ialah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang terjadi akibat adanya transaksi yang dilakukan secara kredit. Terus ada perlengkapan, ialah barang-barang yang digunakan untuk melengkapi perusahaan. Biasanya barang tersebut hanya digunakan untuk sekali pakai dan tidak dapat untuk dijual. Terus ada cadangan kerugian, ialah dana yang disisihkan perusahaan untuk menutupi potensi kerugian dalam perusahaan tersebut. Terus ada aktiva tidak lancar yang berisikan mebel atau furniture, ialah perabotan rumah tangga yang digunakan untuk melengkapi perusahaan. Akumulasi depresiasi ialah total penyusutan yang telah disisihkan kepada aset tersebut sejak aset itu digunakan. Terus ada gedung dan akumulasi depresiasi ialah total penyusutan yang disisihkan kepada gedung saat gedung tersebut digunakan. Terus ada kewajiban lancar yang berisikan utang dagang, ialah hutang yang terjadi akibat adanya pembelian barang dari pemasok secara kredit. Terus ada utang gaji, ialah kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan tetapi belum seluruhnya dibayar. Pendapatan sewa diterima di muka, ialah pendapatan yang diperoleh perusahaan terhadap barang atau jasa sebelum barang tersebut benar-benar dikirim kepada pelanggan. Terus ada modal. Nah, jadi total dari bagian kedua ini, aktiva ataupun pasiva, harus sama ataupun balance. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah laporan ringkas yang menjelaskan tentang jenis dan jumlah pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Jadi dengan kata lain, laporan laba rugi ini ialah menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya atau beban yang dikeluarkan akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu periode waktu tertentu. Seperti dalam tabel di samping, terdapat data penjualan HPP atau harga pokok penjualan, ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang akan dijual. Terus ada laba kotor, ialah kondisi laba sebelum dikurangi dengan beban-beban atau biaya operasional perusahaan. Terus ada biaya usaha yang berisikan biaya penjualan, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan seperti mempromosikan produk. Terus juga ada biaya umum dan administrasi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan di luar kegiatan penjualan seperti kegiatan administrasi. Terus ada laba operasi, yaitu uang yang tersisa setelah pembayaran semua biaya bisnis tetapi belum membayar pajak. Terus ada beban atau pendapatan, ada pendapatan bunga, ialah penghasilan yang didapat dari bunga pinjam atau simpanan uang. Terus ada biaya bunga, ialah beban yang timbul karena penggunaan dana pinjam. Terus ada rugi atau untung, laba sebelum pajak dan laba setelah pajak. Laba sebelum pajak ialah laba yang diperoleh perusahaan sebelum dipotong pajak, sedangkan laba setelah pajak ialah laba yang tersisa setelah dipotong pajak ataupun bunga. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ialah jumlah modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Laporan perubahan modal sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas kepada pemilik saham tentang perkembangan modal dalam perusahaan tersebut. Modal ini dapat berupa uang tunai, aset, dan lain-lain. Di dalam laporan perubahan modal terdapat modal awal pada tanggal 1 Oktober sebesar 7.366.000, terus ada laba bulan Oktober sebesar Rp116.700, terus ada prepay, ialah pengeluaran yang terjadi akibat penarikan uang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan sebesar 10.000, terus ada modal akhir yang diperoleh pada akhir bulan Oktober sebesar 7.472.000.
Rp700. Keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas ialah laporan yang memberikan informasi tentang masuk dan keluarnya uang kas dari kegiatan operasi dan pendanaan selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan arus kas ini ialah menunjukkan seberapa baik perusahaan tersebut dapat mengelola uang tunai. Karena laporan keuangan ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Di dalam laporan arus kas terdapat arus kas dari aktivitas operasi, pendapatan dan biaya non-kas atau penyesuaian, kenaikan atau penurunan kas akibat dari perubahan aktiva dan hutang lancar. Terus ada arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan kas. Kas dan setara kas pada awal tahun ialah kas yang dimiliki perusahaan pada awal periode pada tanggal 1 Januari. Terus ada kas dan setara kas pada akhir tahun ialah kas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode pada tanggal 31 Desember. Rasio keuangan atau financial ratio adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja pada suatu perusahaan. Nah, dalam rasio keuangan ini ada berbagai macam rasio yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi pada suatu perusahaan. Yang pertama, ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas atau biasa juga disebut dengan rasio modal kerja, menurut Fred Weston adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, dalam rasio likuiditas ini ada 3 rasio yang dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa liquidnya perusahaan tersebut. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan, atau yang kita kenal dengan utang lancar. Nah, rumus dari current ratio ini adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Di sini saya mengambil contoh kasus pada PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004, di mana neraca disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa aktiva lancarnya sebesar 8.900 juta dan utang lancarnya senilai 6.300 juta. Kita masukkan ke dalam rumus current ratio, yaitu 8.900 juta dibagi dengan 6.300 juta. Mendapatkan hasil perhitungan akhir sebesar 1,413 atau setara dengan 141,3%, yang artinya satu utang lancar PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004 itu dijamin dengan 1,413 aktiva lancar yang dimilikinya pada tahun tersebut. Jika dilihat dari standar industri, untuk current ratio ini adalah 2, maka PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004 itu di bawah standar industri untuk current rasionya. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat atau yang kita kenal juga dengan acid test ratio. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Jadi, rumus dari quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu hasilnya itu dibagi dengan utang lancar. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus pada PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004, di mana aktiva lancarnya sebesar 8.900 juta. Di sini nilai persediaannya senilai 1.950 juta dan utang lancarnya senilai 6.300 juta. Lalu kita masukkan ke dalam rumus quick ratio, yaitu 8.900 juta dikurang 1.950 juta, itu mendapatkan hasil 6.950 juta, lalu dibagi dengan 6.300 juta, mendapatkan hasil perhitungan akhir sebesar 1,103 atau setara dengan 110,3%, yang artinya satu utang lancar PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004 itu dijamin dengan 1,103 aktiva lancar yang dimilikinya tanpa persediaan. Nah, jika dilihat dari standar industri yaitu 1,5,
PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004 ini di bawah standar industri, yang artinya quick ratio-nya ini kurang liquid dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia pada suatu perusahaan untuk membayar utang lancarnya. Nah, rumus dari cash ratio ini adalah kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar, di mana setara kas adalah investasi yang dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu dengan cepat dan memiliki perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, setara kas ini dapat berupa rekening tabungan, giro, wesel, obligasi, surat-surat berharga, saham, dan sejenisnya. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus pada PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004, di mana di sini memiliki kas sebesar 1.750.000.000 dan ada berupa setara kasnya yaitu rekening tabungan sebesar 2.250.000.000 dan ada surat-surat berharganya sebesar 1.500.000.000. Ditambahkan mendapatkan hasil 5.500.000.000, lalu dibagi dengan utang lancarnya sebesar 6.300.000.000, mendapatkan hasil perhitungan 0,873 atau 87,3%. Nah, standar industri untuk rasio kas adalah 50% yang harus dimiliki perusahaan. PT Sungai Liat Tbk memiliki penilaian akhir 87,3% untuk rasio kasnya, yang artinya PT Sungai Liat Tbk itu berada di atas standar industri dan memiliki kas yang cukup untuk membayar utang lancarnya. Selain ketiga rasio tadi, menurut beberapa ahli keuangan seperti Irham Fahmi, kita dapat menggunakan berbagai hal lainnya untuk mengukur likuiditasnya sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada net working capital atau modal kerja bersih, yaitu alat yang mengukur modal kerja bersih pada suatu perusahaan dengan cara mencari selisih antara aset lancar dengan utang lancar pada perusahaan. Apabila bernilai positif, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki cadangan kas yang besar untuk membayar utang lancarnya. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus pada PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004, di mana aset lancarnya sebesar 8.900.000.000 dan utang lancarnya senilai 6.300.000.000. Kita masukkan ke dalam rumus net working capital, aset lancar dikurang utang lancar, yaitu 8.900.000.000 dikurang 6.300.000.000, mendapatkan hasil 2.600.000.000. Nah, di sini bernilai positif, yang artinya PT Sungai Liat Tbk pada tahun 2004 itu memiliki cadangan kas yang cukup lumayan besar untuk membayar utang lancarnya dan untuk kegiatan operasinya lagi. Yang kedua ada cash flow liquidity ratio atau rasio likuiditas arus kas, yaitu rasio yang menggunakan pembilang sebagai suatu perkiraan sumber kas dan surat berharga, dan menyajikan jumlah kas dari aktivitas operasi perusahaan. Nah, rumus dari cash flow liquidity ratio adalah kas ditambah dengan surat berharga ditambah dengan arus kas dari aktivitas operasi lalu dibagi dengan utang lancar. Di sini saya mengambil contoh kasus pada perusahaan Cisarua pada tahun 2023, di mana laporan ini disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kas yang dimilikinya sebesar 2.197.396.000.000, lalu ada surat berharganya sebesar 527.338.000.000, dan arus kas dari aktivitas operasinya sebesar 1.424.316.000.000. Ini kita jumlahkan mendapatkan hasil 4.149.050.000.000. Lalu kita bagi dengan utang lancarnya sebesar 1.060.722.000.000, mendapatkan hasil perhitungan akhir sebesar 3,91.
yang artinya dapat kita simpulkan bahwa perusahaan Cisarua pada tahun 2023 dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya sebesar 3,91 kali lipat dari kas surat berharga dan arus kas dari aktivitas operasi yang dimilikinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Jadi, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari hasil penjualannya. Untuk mengukur rasio profitabilitas ini, kita dapat memperoleh data tersebut dari dalam laporan laba rugi perusahaan. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Lukman Syamsuddin MA, di sana beliau menjelaskan bahwa ada 3 rasio untuk mengukur profitabilitas berdasarkan hubungan dengan volume penjualannya. Yang pertama adalah gross profit margin, yang kedua adalah operating profit margin, dan yang ketiga adalah net profit margin. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah gross profit margin atau GPM. Jadi, gross profit margin adalah rasio yang mengukur persentase perolehan laba kotor perusahaan dari setiap hasil penjualannya. Laba kotor adalah laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi dengan beban-beban atau biaya perusahaan seperti biaya operasional, pajak, gaji, dan lain sebagainya. Rumus untuk mencari gross profit margin ini adalah laba kotor dibagi dengan penjualan dikali 100%. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan. Saya mengambil data dari laporan laba rugi PT Yumiko Maharani Tbk. Di sana terdapat data pada tahun 2005 dan data pada tahun 2006 yang disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Pada tahun 2005, laba kotor yang diperoleh perusahaan tersebut sebesar 1.900.000.000 dibagi dengan data penjualan sebesar 5.950.000.000 dikali 100% mendapatkan hasil 31,9%. Sedangkan pada tahun 2006, data laba kotor perusahaan sebesar 1.700.000.000 dibagi dengan data penjualan sebesar 5.550.000.000 dikali 100% mendapatkan hasil 30,6%. Jadi, perolehan laba kotor perusahaan pada tahun 2005 sebesar 31,9%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 30,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,3% dari tahun 2005 ke tahun 2006. Berarti perusahaan tersebut kurang baik dalam menghasilkan laba kotor perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi operating profit margin atau OPM. Jadi, apa sih OPM atau operating profit margin itu? Operating profit margin adalah rasio yang mengukur persentase perolehan laba operasi dari hasil penjualan perusahaan tersebut. Laba operasi yang dihasilkan dari setiap proses penjualan ini merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya bunga dan biaya pajak. Ini menurut Brigham and Houston pada tahun 2006. Rumus untuk mencari operating profit margin adalah laba operasi dibagi dengan penjualan dikali 100%. Baik, kita masuk ke contoh perhitungan. Saya kembali mengambil dari PT Yumiko Maharani Tbk pada laporan laba rugi perusahaan tersebut. Terdapat data pada tahun 2005 dan data pada tahun 2006 dalam bentuk jutaan rupiah. Data pada tahun 2005 yaitu laba operasi perusahaan sebesar 1.800.000.000 dibagi dengan data penjualan sebesar 5.950.000.000 dikali 100% mendapatkan hasil 30,2%. Sedangkan pada tahun 2006, laba operasi perusahaan tersebut sebesar 1.300.000.000 dibagi dengan data penjualan sebesar 5.550.000.000 dikali 100% mendapatkan hasil 23,4%. Jadi, perolehan laba operasi atau operating profit margin perusahaan tersebut pada tahun 2005 sebesar 30,2%, sedangkan pada tahun
2006 sebesar 23,4%. Terjadi penurunan perolehan laba operasi perusahaan sebesar 6,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut kurang baik dalam menghasilkan laba operasi perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai net profit margin atau NPM. Jadi, apa sih itu net profit margin? Net profit margin adalah rasio yang mengukur persentase perolehan laba bersih perusahaan dari setiap hasil penjualannya. Laba bersih ini adalah laba sesudah dikurangi dengan biaya operasional, pajak, bunga dari perusahaan tersebut. Rumus untuk mencari net profit margin ini adalah laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%. Baik, kita masuk ke contoh perhitungan. Saya mengambil data dari laporan laba rugi perusahaan Yumiko Maharani Tbk. Di sana disajikan data pada tahun 2005 dan data pada tahun 2006 dalam bentuk jutaan rupiah. Baik, di sana terdapat data laba bersih perusahaan pada tahun 2005 sebesar 1.296 juta dibagi dengan data penjualan pada tahun 2005 sebesar 5.950 juta dikali 100% mendapatkan hasil 21,8%. Sedangkan pada tahun 2006 laba bersih perusahaan sebesar 904 juta dibagi dengan data penjualan sebesar 5.550 juta dikali 100% mendapatkan hasil 16,3%. Jadi perolehan net profit margin perusahaan tersebut atau laba bersih dari perusahaan tersebut pada tahun 2005 sebesar 21,8%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 16,3%. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan perolehan laba bersih perusahaan sebesar 5,5% dari tahun 2005 ke tahun 2006. Hal ini berarti perusahaan tersebut kurang baik dalam menghasilkan laba bersih perusahaan tersebut. Selanjutnya, ROA atau Return on Asset adalah menghitung laba bersih setelah pajak dihasilkan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, rumusnya untuk menghitung ROA ialah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset rata-rata lalu dikali dengan 100%. Untuk contoh soalnya, di sini kita memakai dari PT Yumiriko Maharani Tbk pada tahun 2005 dan 2006. Contoh soalnya di sini kita memakai dari PT Yumiriko Maharani Tbk pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2005, laba bersih setelah pajak yaitu senilai 1.296 juta rupiah. Kita bagi dengan total aset rata-rata yaitu senilai 4.200 juta kita kali sama 100%. Maka hasilnya yaitu 31%. Untuk tahun 2006, laba bersih setelah pajak yaitu senilai 904 juta rupiah. Kita bagi dengan total aset rata-rata yaitu senilai 4 miliar lalu dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 23%. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya ROA pada PT Yumiriko Maharani Tbk pada tahun 2005 senilai 31%. Untuk tahun 2006 yaitu senilai 23%. Nah, berikut ini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi dari PT Yumiriko Maharani Tbk pada tahun 2005 dan 2006. Di situ telah kita lingkarin untuk nominal yang kita masuki pada rumus ROA. Selanjutnya, ROE atau Return on Equity adalah menghitung berapa banyak laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Untuk rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk contoh soalnya sama, kita mengambil dari PT Yumiriko Maharani Tbk pada tahun 2005 dan 2006. Kita masukkan nominalnya ke dalam rumus. Untuk tahun 2005, laba bersih setelah pajak yaitu senilai 1.296 juta rupiah. Kita bagi dengan total ekuitas yaitu senilai 2.250 juta. Maka hasilnya yaitu 58%.
Nah, untuk tahun 2006, laba bersih setelah pajak yaitu senilai 904 juta rupiah. Kita bagi dengan total ekuitas yaitu senilai 2 miliar 100 juta. Maka hasilnya yaitu 43%. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya ROE pada PT Yumiriko Maharani Tbk pada tahun 2005 senilai 58%. Untuk tahun 2006 senilai 43%. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rasio solvabilitas. Nah, apa sih rasio solvabilitas itu? Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama debt to asset ratio atau DAR, yang kedua debt to equity ratio atau DER, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat times interest earned, dan yang kelima fixed charge coverage. Yang pertama debt to asset ratio atau DAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Rumus debt to asset ratio atau DAR adalah total utang dibagi total aset dikali 100%. Total utang adalah semua kewajiban atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, termasuk aset lancar dan tidak lancar. Di sini kami mengambil contoh laporan keuangan PT Yumiriko Maharani Tbk. Dapat kita lihat pada tahun 2005 total utangnya yaitu 2 miliar 50 juta dibagi total aset 4 miliar 200 juta sama dengan 0,488 atau dibulatkan menjadi 49%. Jadi rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, untuk tahun 2006 dapat kita lihat total utangnya yaitu 1 miliar 900 juta dibagi total aset 4 miliar sama dengan 0,475 atau dibulatkan menjadi 48%. Jadi rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai dan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan digunakan rasio rata-rata industri sejenis, yang dimana pada PT Yumiriko Maharani terbuka rata-rata industrinya 35%. Jadi debt to asset rasio perusahaan pada tahun 2005 dengan 2006 di atas rata-rata industri, sehingga kesulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kedua, debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan modal pemiliknya. Semakin tinggi rasio DER, maka semakin tinggi resiko karena perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk operasionalnya. Rumus debt to equity ratio atau DER adalah total utang dibagi total modal dikali 100%. Total modal adalah modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Dapat kita lihat pada tahun 2005 total utangnya yaitu 2 miliar 50 juta dibagi total modal 2 miliar 250 juta sama dengan 0,911 atau 91%. Sedangkan untuk tahun 2006 total utangnya yaitu 1 miliar 900 juta dibagi total modal 2 miliar 100 juta sama dengan 0,904 atau 90,4%. Jadi debt to equity ratio pada tahun 2005 perusahaan dibiayai dan utang sebesar 91%. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005 yaitu 90,4% yang dimana mendekati 91%. Dalam persoalan debt to equity ratio yang perlu dipahami bahwa tidak ada batasan berapa debt to equity ratio yang aman bagi perusahaan. Namun debt to equity ratio yang lewat dari 66% sudah dianggap beresiko. Yang ketiga, long term debt to equity ratio adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumus long term debt to equity ratio adalah total utang jangka panjang dibagi modal dikali 100%. Utang jangka panjang adalah jenis utang yang waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dapat kita lihat pada tahun 2005 total utang jangka panjangnya yaitu
1.300.000.000 dibagi modal 2.250.000.000 sama dengan 0,577 atau 58%. Jadi long term debt to equity ratio pada tahun 2005 sebesar 58%. Nah, untuk tahun 2006 total utang jangka panjangnya yaitu 1.150.000.000 dibagi modal 2.100.000.000 sama dengan 0,547 atau 55%. Jadi, long term debt to equity ratio pada tahun 2006 sebesar 55%. Nah, pada PT Yumiko Maharani Tbk, long term debt to equity rasionya berada di bawah 100%, yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang jangka panjang, dan ini dianggap sehat. Yang keempat, times interest earned adalah rasio yang digunakan untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Rumus times interest earned adalah EBIT dibagi biaya bunga. EBIT atau earnings before interest and tax adalah ukuran pendapatan perusahaan sebelum dikurangi bunga dan pajak. Dapat kita lihat pada tahun 2005 EBIT-nya yaitu 1.800.000.000 dibagi biaya bunga 180.000.000 sama dengan 10 kali. Untuk tahun 2006 EBIT-nya yaitu 1.300.000.000 dibagi biaya bunga 170.000.000 sama dengan 7,6 kali. Jadi times interest earned pada tahun 2005 adalah 10 kali. Dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutupi 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006 times interest earned-nya adalah 7,6 kali. Rata-rata industri untuk usaha yang sejenis adalah 10 kali. Jadi pada tahun 2005 dianggap baik, sementara untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Yang kelima, fixed charge coverage adalah rasio yang digunakan menyerupai rasio times interest earned. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rumus fixed charge coverage adalah EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. EBT atau earnings before tax adalah merujuk pada laba perusahaan sebelum pajak. Dapat kita lihat pada tahun 2005 yaitu 1.620.000.000 ditambah 180.000.000 ditambah 40.000.000 dibagi 180.000.000 ditambah 40.000.000 sama dengan 8,3 kali. Sedangkan untuk tahun 2006 yaitu 1.130.000.000 ditambah 70.000.000 ditambah 30.000.000 dibagi 170.000.000 ditambah 30.000.000 sama dengan 6,65 atau dibulatkan menjadi 7 kali. Jadi fixed charge coverage pada tahun 2005 adalah 8,3 kali dan untuk tahun 2006 adalah 7 kali. Dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali, yang dimana akan menyulitkan bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio semakin rendah semakin baik. Karena apabila rasionya tinggi, maka akan tidak menguntungkan karena semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Sedangkan untuk times interest earned dan fixed charge coverage semakin tinggi semakin baik karena akan semakin mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah materi terakhir dari analisis laporan keuangan yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita kali ini. Nah, di sini laporan keuangan memiliki tujuan utama sebagai sumber informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana laporan ini terbagi menjadi 4, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rasio keuangan untuk melihat seberapa sehat keuangan perusahaan. Terdapat 3 rasio utama yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, di mana rasio ini dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti dilihat dari quick ratio, current ratio, cash ratio,
terus net working capital, dan cash flow liquidity ratio. Nah, yang kedua yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio ini dapat mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan seperti melalui gross profit margin, operating profit margin, return on asset, dan return on equity. Dan yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio ini dapat melihat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam pembiayaan aset melalui data aset rasio, debt equity ratio, long term debt to equity ratio, times interest earned, dan fixed charge coverage. Baiklah, demikian penjelasan singkat kami. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis laporan keuangan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan jelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.